Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Matius pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya memberi judul khotbah saya pagi ini, kuasa kehadiran Kristus. Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setidaknya ada 3 kebenaran penting yang akan kita bahas pagi ini. Yang pertama, bahwa segala keputusan kita memiliki dampak kekal terhadap keselamatan jiwa kita, juga jiwa orang lain. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-18 tadi, dan ini sejajar dengan Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Yesus pernah mengatakan kata yang serupa, kalimat yang serupa, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah Bapak Ibu saudaraku sekalian, kata mengikat dan melepaskan ini sebenarnya kata yang memiliki arti mengizinkan atau melarang sesuatu boleh atau tidak boleh terjadi. Ini juga berhubungan dengan keputusan-keputusan. Ini sudah kita bahas sebenarnya kalau kita hubungkan dengan konteks ayat 15 sampai 17 yang kita pelajari minggu lalu berhubungan dengan 2 hal. Yang pertama mengenai hubungan dengan saudara kita. Kita bisa mengizinkan, kita bisa memutuskan suatu hubungan itu akan kita perbaiki atau hubungan itu akan kita terus izinkan retak di dalam hidup kita. Dalam konteks ayat 15 sampai 17. Artinya begini Bapak Ibu. Artinya kita punya keputusan. Kalau sebuah hubungan itu mau kita biarkan rusak, dampaknya kekal. Dampaknya itu jangka panjang. Misalnya sederhana saja. Kalau kita punya hubungan suami istri rusak dan kita memutuskan untuk tidak mengampuni, tidak memaafkan, itu dampaknya bukan saja diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, keturunan kita jangka panjang itu ikut rusak. Betapa besar dampak keputusan kita. Kalau kita mengizinkan orang lain yang telah melukai kita, orang lain yang telah menyakiti hati kita untuk masuk kembali ke kehidupan kita, artinya kita memaafkannya. Itu keputusan itu berdampak kekal. Dan sebaliknya kalau kita tidak mengizinkan orang yang telah melukai hati kita tersebut memasuki kehidupan kita lagi, memilih untuk sakit hati dan menyimpan kepahitan jangka panjang, dampaknya panjang Bapak Ibu saudaraku sekalian. Sebuah hubungan yang tidak dibereskan dengan baik itu memiliki efek yang sangat besar. Jangan kita pikir sebuah hubungan yang retak, yang tidak dipulihkan itu hanya akan bermasalah atau menyangkut resikonya nanti diri kita sendiri. Itu panjang, ekornya panjang sekali. Kalau saya misalnya hubungan dengan istri saya tidak saya selesaikan dengan baik, anak-anak saya ikut terlukai. Kalau anak-anak saya ikut terlukai, apalagi sampai misalnya saya cerai, itu nanti panjang sekali. Itu kalau di rumah. Kalau di gereja, kalau sebuah hubungan tidak beres, pelayanan bisa dikorbankan. Kalau dalam dunia politik sebuah hubungan tidak beres, itu bisa perang. Betapa penting keputusan kita di dalam hal hubungan itu kita pikirkan masa-masa karena berkaitan tentang kekekalan. Sebuah masalah yang seringkali muncul ke permukaan, masalah-masalah besar itu tidak tiba-tiba muncul Bapak Ibu. Saya kasih contoh saja misalnya
seorang yang sangat terkenal, Adolf Hitler. Saudara pasti tahu, diperkirakan 5 juta orang pernah mati dalam keputusannya. 5 juta orang Yahudi, di luar Yahudi belum dihitung. Kalau saudara tahu sejarah hidupnya, dimulai dari Adolf Hitler yang memang memiliki satu hubungan yang tidak baik dengan keluarganya. Dan dia membenci ayahnya sampai ubun-ubun. Ayahnya ada keturunan Yahudi. Ada satu keputusan yang dibuat di masa mudanya, bahwa suatu hari nanti suku atau bangsa dari ayahnya akan dibinasakan. Itu satu hubungan dari orang tuanya yang tidak beres sampai ke anaknya. Anaknya terbawa di dalam dunia politik. Sebut lagi misalnya Karl Marx, pencetus komunisme. Ini orang yang pernah sakit hati dengan gereja, kepahitan dengan gereja. Hati-hati. Jangan kita pikir orang yang sakit hati dengan gereja, sakit hati dengan orang tuanya, sakit hati dengan orang-orang di sekitarnya. Itu dampaknya sederhana. Dampaknya bisa fatal. Karena itu akhirnya menjual jiwanya kepada iblis dan merumuskan satu teori komunisme. Kenapa? Karena sakit hati dengan gereja. Kepahitan dengan gereja. Jadi kita bisa membuat sebuah keputusan dan keputusan kita itu berdampak kekal. Kalau hubungan kita biarkan rusak dan tidak kita perbaiki, maka efeknya itu sangat merusak. Itu sebabnya saya menyarankan Bapak Ibu, kita nggak mungkin kalau nikah nggak ribut. Tapi segera ribut kita itu kita selesaikan. Kita bangun hubungan kita kembali. Bukan hanya demi kita, demi orang-orang di sekitar kita terselamatkan. Saya pernah berpikir dulu, seandainya saya masih hidup di dalam suasana hati yang gampang tersinggung, gampang terluka. Karena mungkin belum sembuh dulu dari luka-luka masa lalu. Mungkin orang yang paling menderita adalah istri dan anak-anak saya. Tapi puji Tuhan, dalam perenungan saya, seingat saya, sebelum saya menikah, saya sudah menyelesaikan banyak konflik luka batin. Sehingga dalam perenungan saya yang mendalam juga, yang saya sharingkan juga dengan Agung waktu di mobil, Christina waktu kita pergi komsel gitu ya. Saya memikirkan ulang, apakah masih ada orang yang saya benci? Apakah masih ada masalah-masalah atau orang-orang yang masih gampang melukai hati saya? Kalau masih ada berarti saya memang betul-betul belum tuntas. Tapi puji Tuhan, dalam perenungan saya yang mendalam, saya bisa saja tersinggung dengan orang yang berbuat tidak adil kepada saya, merendahkan saya, melukai saya. Tapi saya tidak kepahitan. Saya mudah sekali memaafkan. Saya gampang sekali melepaskan pengampunan. Bukan demi diri saya saja atau bukan demi orang lain itu. Tetapi demi kekekalan. Karena saya tahu apa yang saya putuskan memaafkan atau tidak memaafkan itu dampaknya kekal. Bagi saya sendiri, saya yakin kalau saya nggak memaafkan orang-orang di sekitar saya yang melukai hati saya pasti tidak selamat. Sekalipun saya melayani Tuhan, jiwa saya akan binasa terpisah dengan Allah selamanya dalam api kekal neraka. Itu yang lebih menakutkan saya daripada apa kata manusia. Jadi dalam kaitan dengan hubungan, mengikat dan melepaskan itu berkaitan mengenai keputusan-keputusan kekal dalam kaitannya dengan hubungan. Saya harus memutuskan membereskan sebuah hubungan. Kalau saudara menganggap hubungan itu penting, saudara akan berjuang, berusaha semaksimal mungkin bagaimana sebuah hubungan itu beres. Kecuali saudara menganggap hubungan itu nggak penting. Misalnya hubungan suami istri saudara anggap penting tidak? Kalau penting saudara akan berjuang sebisa mungkin supaya beres. Tapi kalau saya pikir, oh suami saya nggak penting, istri saya nggak penting, anak-anak saya nggak penting, ya pasti nggak ada perjuangan. Kalau saudara anggap tubuh Kristus orang percaya itu penting, konflik-konflik dalam gereja Tuhan saudara akan perjuangkan supaya saudara beres. Bukan demi mereka saja, tapi demi jiwa kita, kekekalan. Tetapi kalau saudara menganggap nggak penting ya pasti ya sudah nggak usah dibereskan. Ini juga berkaitan dalam konteks sebelumnya yang kita bahas. Di kesempatan 2 minggu lalu bicara mengenai menegur orang yang keras kepala. Kalau kita izinkan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau berubah itu bisa memasuki kehidupan kita kembali, kita bimbing, kita arahkan dengan benar, itu dampaknya kekal.
Tapi kalau kita berkata, ya sudah, biarin aja. Orang begitu saya nggak mau lagi urusan dengan dia. Jiwa orang itu bisa binasa dan itu akan diminta pertanggungan jawab juga nanti di kekekalan sama kita. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita semua pengen aman. Kemarin saya membuat satu renungan beberapa hari yang lalu tentang resiko menegur. Orang-orang yang menegur itu nasibnya bisa menjadi seperti Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya. Mungkin kita nggak sampai dipenggal kepala kita, tapi kita bisa diserang balik. Itu sebabnya demi kita merasa tetap aman, kita memilih tidak menegur. Pasangan kita salah, murid kita salah, teman atau sahabat kita salah, kita biarin aja, udahlah. Biar dia mati masuk neraka udah. Tetapi juga dalam resiko menegur kita juga harus tahu bahwa kalau kita berani menegur, kita juga harus siap-siap menanggung resikonya. Waktu kita tegur seseorang, orang marah, orang salah paham, orang menyerang balik, kita selalu ada. Tetapi kalau kita menggunakan seni menegur dengan benar, Galatia pasal 6 ayat 1, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, melakukan pendekatan dan juga menjaga diri kita sendiri menjadi teladan. Jangan kita tegur orang tapi kita sendiri juga nggak jadi teladan di area tersebut. Caranya juga kasar, ya nggak boleh. Kalaupun akhirnya kita menanggung resiko dari menegur tersebut, itu sudah menjadi bagian dari pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, betapa penting kita memulihkan satu hubungan yang sudah retak dan betapa penting orang-orang yang kita anggap keluar dari jalur kehendak Tuhan, kita bawa pulang kembali. Karena dampaknya sangat kekal. Dampaknya sangat besar, baik bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Itu berkaitan mengenai teks atau ayat sebelumnya. Yang kedua, ayat ini berhubungan dengan doa-doa yang dikabulkan. Kalau kita membaca ayat 19 sampai dengan ayat 20, kita mendapati di sana bahwa ada doa-doa yang dikabulkan. Doa-doa atau permintaan yang dikabulkan. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jelas disebutkan di ayat 19. Nah, namun Bapak Ibu kita harus memahami betul istilah dikabulkan ini dulu. Bahwa dikabulkan tidak sama dengan dituruti semua keinginan kita. Kita harus sepakat dulu. Dikabulkan tuh bukan berarti kita minta A dikasih A, minta B dikasih B, minta C dikasih C, bukan. Dikabulkan tetap pada koridor di mana asal permintaan kita sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Asal permintaan kita sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Harus dipahami bahwa hikmat kita itu terbatas, pikiran kita terbatas Bapak Ibu. Kita tidak tahu betul-betul mana yang terbaik, mana yang paling tepat buat kita. Kenapa? Karena kita terbatas sekali. Itu sebabnya pengabulan doa harus betul-betul sesuai dengan hikmat Allah, kasih Allah, bukan hikmat kita. Misalnya gini Bapak Ibu, kita minta supaya kita sembuh. Kita minta supaya usaha kita diberkati. Menurut hikmat kita, pikiran kita yang terbatas ini kalau kita sembuh, kalau usaha kita diberkati, kita akan semakin dekat sama Tuhan. Kita akan semakin mengasihi Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dalam kemahatauan Tuhan yang luar biasa, dia tahu bahwa kalau kita disembuhkan, kalau kita diberkati, kalau dikabulkan permintaan kita, kita tidak menjadi lebih baik. Itu sebabnya kita harus memahami versi baik dalam pandangan Tuhan, bukan baik dalam pandangan kita. Karena kalau pandangan kita baik itu jauh sekali perbedaannya. Sakit disembuhkan, itu baik buat kita, tapi belum tentu buat Tuhan. Karena waktu kita sembuh, kita nakal lagi. Kita buat dosa lagi. Usaha kita diberkati, itu baik buat kita. Maju, itu baik buat kita. Belum tentu di mata Tuhan. Kenapa? Karena setelah kita diberkati, maju usaha kita, atau mungkin kalau sisi mungkin yang muda-muda,
kita nggak ditolak gitu ya, dapat jodoh sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya Harry nembak seseorang langsung diterima, itu mungkin baik menurut versinya Harry, tapi belum tentu versi Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa wanita ini orang yang tidak tepat buat Harry. Jadi baiknya ini harus betul-betul kita lihat juga dari sisi Tuhan. Jadi kalau Tuhan sepertinya tidak mengabulkan doa kita persis seperti permintaan kita, tetap itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Asal kita benar-benar berdoa. Itu sebabnya kalau kita belajar di dalam melihat lagu-lagu zaman sekarang, kadang-kadang saya juga agak sedikit ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Lagu-lagu yang sekarang ini kita nyanyikan sering sekali bukan lagu-lagu yang isinya kebenaran. Padahal Alkitab mengatakan kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tapi kenyataannya lagu yang kita nyanyikan bukan kebenaran. Hanya ungkapan perasaan sentimental sebenarnya. Saya minta worship leader, saya minta pemusik, saya minta bagian ibadah betul-betul memilih lagu-lagu. Contoh lagu-lagu pengagungan. Kalau kita mau menyembah Tuhan itu yang diagungkan itu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Beda dengan lagu-lagu yang bermuara kepada perasaan kita sendiri. Bagaimana kita merasakan sakit hati, merasakan susah dan Tuhan minta tolong dan sebagainya. Bukan tidak boleh. Tapi waktu kita menyembah Dia harusnya fokus kita itu kebenarannya. Bukan perasaan-perasaan kita, karena perasaan-perasaan kita ini bisa salah. Saya berharap lagu-lagu pujian penyembahan juga lebih banyak dipilih lagu-lagu di awal misalnya tentang pengagungan kepada Allah lebih banyak lagi. Saya kasih contoh misalnya ada lagu yang harus kita pahami benar juga. Misalnya lagu ini ya Bapak Ibu yang sering juga saya nyanyikan. Tapi kalau banyak jemaat memahaminya salah bisa salah juga. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Nah, pemeliharaan Bapak di surga itu bukan hanya sekedar kita makan minum, kita nggak kelaparan, bukan hanya itu Bapak Ibu. Yang paling utama Bapak pelihara itu keselamatan jiwa kita. Supaya kita nggak binasa. Bukan soal kita bisa makan, bisa minum. Tetapi yang paling utama supaya kita nggak binasa. Supaya kita nggak terseret ikut arus dunia. Dan karena itu kadang-kadang Tuhan mengizinkan ekonomi kita seret juga. Demi memelihara jiwa kita. Tuhan mengizinkan ketegangan-ketegangan hubungan demi memelihara jiwa kita juga. Tapi kalau jemaat salah memahami, misalnya ini bisa juga dipahami salah juga. Semuanya mendatangkan kebaikan. Berarti kalau mendatangkan kebaikan itu kalau sakit sembuh. Pasti sembuh. Kalau bangkrut bangkit kembali nggak bangkrut lagi. Kalau kita dihina orang dibalas sama Tuhan sampai mungkin orang itu mati atau sakit. Nggak begitu Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang di mata dunia baik kita terima. Oh dia dicintai Tuhan, lo lihat usahanya sukses, rumahnya besar, pekerjaannya maju. Wah dia dicintai Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Konsep seperti ini Bapak Ibu saudaraku sekalian tidak sepenuhnya salah memang. Tapi juga jangan kita pikir sudah menjadi kebenaran baku. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Jadi orang-orang yang dicintai Tuhan, dikasih Tuhan malah dihajar, disesah supaya apa? Supaya tidak binasa oleh arus dunia. Jadi bersyukurlah kalau kita ngadepin masalah, kesulitan, benturan. Karena
Itu bentuk Tuhan itu mengasihi kita. Karena kalau kita jujur dengan diri kita sendiri maupun dengan Tuhan, di dalam masa-masa situasi kita serba baik, serba normal, kita nggak juga cinta Tuhan. Minggu depan di ibadah siang saya membahas mengenai kita diubah oleh masalah. Kita harus jujur bahwa dalam situasi nyaman, ekonomi kita mapan, kondisi keuangan kita baik, semua running well, doa-doa kita nggak jauh lebih baik, penyembahan kita nggak jauh lebih baik. Saya sendiri mengalaminya Bapak Ibu. Saya seperti membayangkan mundur ke belakang 20-30 tahun ke belakang. Momen di mana saya bisa merasakan klik berdoa, ketemu Tuhan dan air mata saya mengalir itu bukan belakangan, bukan. Tapi saat-saat saya dianiaya, kesulitan keuangan luar biasa. Saya pernah membuat ya semacam autobiografi sendiri. Kemudian saya seperti menoleh, melihat ke belakang mulai dari sejak SD kelas 6 sampai sekarang. Saya melihat hidup saya itu penuh dengan masalah. Hidup saya itu penuh dengan persoalan. Kalau sekarang ini misalnya kalau jemaat gitu ya, ada masalah nggak ke gereja, ada masalah kecewa. Terus saya mikir kalau saya jadi jemaat zaman sekarang, mungkin saya udah murtad Bapak Ibu. Saya kasih gambaran, sedikit gambaran perjalanan hidup saya. Saya keluarga di bawah garis kemiskinan dan makan pun susah. Itu saja udah bikin kecewa Bapak Ibu. Saya diusir dari keluarga karena iman. Ketemu di Jakarta sama om tante juga sama. Yang gak menghendaki saya ikut Tuhan. Ketemu majikan Kristen yang juga galak dan sadisnya luar biasa. Bahkan pelayan Tuhan. Ketemu pelayanan yang senior-seniornya gak jadi berkat. Ketemu gereja-gereja yang boro-boro di follow up Bapak Ibu. Saya seperti berjuang sendiri untuk bangkit dengan segala permasalahan yang saya hadapi. Sepertinya doa-doa saya tidak pernah dikabulkan Tuhan. Cuman satu yang dikabulin. Kalau saya ingat-ingat ya, supaya mama saya bertobat. Supaya papa saya bertobat. Selebihnya nggak dikabulin. Saya pengen sekolah di negeri yang favorit pada waktu itu. Nggak dikabulin. Saya disekolahkan di sekolah Alkitab. Padahal saya nggak pengen sekolah Alkitab awalnya. Karena ada pilihan sekolah favorit, saya pilih favorit. Nilai saya masuk soalnya. Tetapi ternyata justru saya masuk ke sekolah Alkitab. Kenapa? Murah. Saya pikir kok Tuhan gak mengabulkan keinginan saya. Pengen ya saudara sebagai seorang yang ya dulu awal-awal masih muda dan kemudian mau menikah. Pengen pernikahannya juga ada lah, keinginan untuk menikahnya juga tempat-tempatnya yang oke. Boro-boro kita menikah jadi gereja Bapak Ibu. Pengen punya rumah, pengen punya keuangan cukup. Sepertinya itu gak pernah dikabulin sama Tuhan. Saya kecewa, saya marah. Ada sedikit. Kok begitu sih Tuhan? Tetapi dalam perenungan saya ternyata Tuhan mengizinkan doa-doa yang saya panjatkan tidak dikabulkan, tidak seperti yang saya inginkan. Justru demi kebaikan saya. Terakhir kita di resolusi yang sudah renov 3 ruko, 2 buat sekolah musik, 1 gereja, tapi di atasnya di renovasi. Kita sudah keluar ratusan juta. Ternyata di resolusi kita berdoa juga pagi, siang, sore, malam. Pengen dikabulin, nggak dikabulin juga. Lalu Alkitab mengatakan bahwa permintaan kita apapun akan dikabulkan. Lalu gimana nih penerapannya? Tuhan bilang doa kita akan dikabulkan, tapi kenyataannya tidak dikabulkan. Dikabulkan di sana harus dipahami bukan seperti keinginan kita, tetapi seperti keinginan Bapa di surga. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan kehendakku yang jadi ya Bapa, tapi biar kehendakmu
kehendakmu yang jadi. Kita boleh minta pasangan, kita boleh minta usaha kita diberkati, kita boleh minta sembuh, kita boleh minta ini, minta itu. Tapi harus kita garis bawahi, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Jadi doa-doa yang dikabulkan setidaknya punya dua syarat. Yang pertama, doa itu tidak boleh egois. Doa tidak boleh mementingkan diri sendiri. Doa orang Kristen itu bukan doa yang mementingkan diri sendiri. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Tidak, tapi doa orang Kristen itu adalah doa yang tidak egois. Tidak egois bicara dua hal, cara dan motifnya harus benar. Cara berdoanya nggak boleh maksa, motifnya, tujuannya bukan untuk memuaskan daging kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Tapi kalau kita mau jujur, kita berdoa, caranya udah salah. Kita paksa-paksa Tuhan. Tuhan aku mau ini ya Tuhan, pokoknya harus ini Tuhan. Yang muda-muda suka sama misalnya si A gitu ya. Doanya pun maksa sama Tuhan. Tuhan aku ikat dia dalam roh. Aku mau dia Tuhan, harus dia Tuhan. Kalau bukan dia aku gak mau hidup Tuhan. Gak usah begitu. Karena kita tidak pernah tahu. Kalau akhirnya misalnya tidak diizinkan bersama dengan dia, pasti Tuhan sudah persiapkan yang terbaik buat kita. Yang belum menikah. Yang masih kuliah. Maaf, yang belum kuliah, mau kuliah. Aku mau kampus ini, aku harus kuliah, aku harus ini, aku harus ini. Kadang-kadang kita begitu. Saya lulus SMP, pengen masuk SMA, waktu itu daftar, termasuk SMA favorit. Sebelum di Jakarta juga ada SMA favorit, itu yang di kampung dulu. Nggak kesampaian juga. Papa saya mau jual babi satu untuk saya sekolah di kampung. Karena nilai-nilai saya bagus-bagus. Akhirnya nggak kesampaian juga. Pengen marah, kesel. Masa mau SMA aja kesampaian. Apalagi kuliah. Adik-adik saya boro-boro. Parno itu sempat tidak sekolah 3 tahun. Jadi yang cuma nunda setahun 2 tahun. Kak Parno itu sudah tidak sekolah dulu 3 tahun. Ijazahnya kebakar. Nggak tahu dibakar atau kebakar buat mainan sama dia. Iya. Saya urusin itu dulu waktu SMP. Di Citra 1. Waktu di sekolah jarak 3 tahun kan sama teman-temannya. Jadi dia preman, udah hitam gede. Jadi kalau macam-macam awal loh langsung. Jadi ketua OSIS, ketua kelas juga. Di mata manusia dalam pemandangan kita yang terbatas, lulus SD saya mau SMP, SMP saya mau SMA, SMA saya mau kuliah, kuliah saya mau kerja ini, saya mau ke luar negeri, saya mau nikah dengan cewek yang cantik, cowok yang kaya, saya mau. Boleh, kita punya kerinduan, keinginan boleh, kita mau doa juga silahkan. Tapi hasilnya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Jadi doa-doa kita adalah doa-doa bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 4. Bukan untuk akhirnya kita habiskan untuk hawa nafsu kita. Contohlah kita misalnya berdoa buat usaha supaya diberkati. Saya mau tanya, benar nggak? Setelah diberkati kita lebih mengasihi Tuhan. Tuhan berkati usaha ini Tuhan. Kalau diberkati aku mau nyumbang buat gereja yang banyak. Benar yang banyak. Kadang sisanya kok. Jarang benar-benar ngasih persembahan itu sepenuhnya. Jarang. Sepenuhnya bagi Tuhan. Nanti kalau aku punya mobil aku mau kasih pelayanan Tuhan. Aku bisa jemputan, aku bisa ini, bisa ini. Tapi kenyataannya udah punya mobil enggak juga. Manusia itu pada dasarnya enggak setia sama perkataannya. Iya apa iya? Iya. Yang kedua, bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang memuliakan, yang tujuannya untuk memuliakan namanya, soli deo gloria. Jadi gagal, bangkrut, kekurangan, sakit, meninggal, konflik, mengalami badai kehidupan bisa dipakai Tuhan juga untuk memuliakan namanya. Saudara bisa baca Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, Yohanes 11 ayat 4, Yohanes 9, 11 ayat 15 dan seterusnya. Sakit kok bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Meninggal dunia orang yang kita cintai kok bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Lazarus buktinya. Tuhan bilang gak apa-apa. Kematiannya akan memuliakan nama Allah.
Orang yang sakit, buta sejak lahir, murid-murid tanya, siapa yang salah guru? Orang tuanya kah? Enggak, pekerjaan Bapak harus dinyatakan dalam dia. Kalau menurut ukuran manusia kita kalau sakit, gagal itu berarti dikutuk Tuhan. Siapa bilang? Itu ajaran non-Kristen. Ajaran Kristen enggak begitu. Tuhan bisa pakai penyakit, bisa pakai kegagalan, Tuhan bisa pakai masalah untuk mendewasakan kita dan memuliakan Bapa di surga. Dulu saya iri dengan teman-teman pembantu waktu saya jadi pembantu, kemudian sebelum jadi pembantu sempat main dengan teman-teman pembantu satu kampung. Iri banget saya. Kenapa iri? Sesama pembantu juga boleh saling ini saudara, membanggakan diri. Ada satu pembantu teman saya tinggal satu kampung. Sini, lihat nih kerjaanku. Enak kan? Kerjaannya itu cuma nyiram taman, seingat saya cuma nyiram taman sama nyuci mobil tok sehari. Wah, enak bener. Nah, saya itu di waktu zaman dulu berarti tahun 95-an begitu atau ya 95-an begitu kan, disediakan tape gede gitu di kamarnya. Wah, enak bener ya. Dia bisa denger lagu dangdut, kerjanya cuman nyiram taman sama cuci mobil. Enak bener jadi pembantu seperti itu. Aku pengen jadi pembantu seperti itu. Dulu kan cita-cita saya begitu, saudara. Coba kalau Tuhan kabulkan keinginan saya. Saya jadi pembantu selamanya. Bukan pembantu itu rendah, bukan. Teman-teman saya sudah waktu saya pelayanan, waktu saya kerja di pembantu rumah tangga di satu tempat. Ada Pak Iwan di sini, ada Mas Iwan, ada Pak Joko saksinya. Kalau pas mulai kelas, pimpin pujian, pimpin doa, saya iri. Kenapa teman-teman saya sudah bisa main gitar, sudah bisa mimpin pujian, sudah bisa berdoa dengan baik. Boro-boro saya Bapak Ibu. Saya betul-betul blank gak ngerti Alkitab sama sekali. Blank gak ngerti berdoa. Teman-teman bilang kalau mimpin pujian, C, D, apaan itu ya? Kok ada C, ada D gitu. Dan bisa masuk begitu antara suara sama nadanya. Kalau saya bukan masuk Bapak Ibu, bisa kemana-mana. Karena Mas Iwan pernah kok ngomong saya lagi nyanyi begitu ya. Sama dia nyanyi, kita ya nyanyi-nyanyi, saya suka nyanyi sebenarnya. Dia kasih satu masukan itu, masukannya sampai sekarang juga saya ingat. Suaramu itu kok jelek banget. Lebih bagus nggak nyanyi, kurang lebih kalimatnya begitu. Sakit hati saya waktu itu. Nangis saya Bapak Ibu. Tapi nggak di depan dia loh, gengsi loh. Tuhan kok suaraku jelek banget ya. Saya iri dengan teman-teman saya yang sudah rajin pelayanan, ikut pelayanan di gereja-gereja, udah punya pelayanan. Saya belum punya pelayanan pada waktu itu. Sudah tahu kabar teman-teman saya yang sekarang sudah punya tempat pelayanan dulu? Saya nggak mengatakan bahwa saya lebih baik dari mereka, tidak. Sama sekali nggak bermaksud begitu. Tapi saya sedih teman-teman saya itu sudah banyak yang menikah dan cerai Bapak Ibu. Sekolah Alkitab, pelayanan. Dengerin baik-baik. Kalau kita melayani Tuhan, tapi dasar pelayanan kita, dasar karakter kita nggak kokoh, kita bisa jebol. Dan saya tahu kalau seandainya saya cepat-cepat begitu, saya juga jebol juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seperti yang Robin Williams pernah katakan, perut lapar, dompet kosong, sakit hati adalah 3 hal yang mengajarkan kepadamu pelajaran terbaik dalam kehidupan. Apa tadi? Perut lapar, dompet kosong, sakit hati. 3 ini pelajaran penting harus dialami semua orang Kristen. Perut laparnya benar-benar lapar ya, bukan karena benar-benar gak punya duit juga ya, bukan karena memang puasa ya. Saudara yang belum ngalami perut lapar karena gak punya duit, kayaknya perlu ngalami deh. Kalau gak bisa ya puasalah dulu. Dompet kosong, udah kosong, perut lapar, sakit hati lagi, 3-tiganya. Kalau saudara belum ngalami ini perlu ngalami kayaknya. Supaya engkau bisa berkata seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan.
Aku tahu apa itu kelemahan. Jadi kalau kita gak pernah ngerasakan namanya perut lapar, dompet kosong, sakit hati, saya yakin kita ini gak pernah ketemu Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang kita pelajari dari ayat tersebut bahwa doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang sepakat atau doa yang sehati. Dikatakan di sana jika 2-3 orang sepakat. Ayat 19-nya. Sepakat meminta apapun juga permintaannya dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, kata sepakat juga terjemahan lainnya sehati. Beberapa penafsir pemula atau penafsir awal, para ahli teologi ya, di awal-awal mereka menafsirkan bahwa 2-3 orang ini mewakili keluarga. 2 papa mama, kalau ada 3 berarti plus anak. Jadi ini bicara mengenai pentingnya doa sepakat di dalam keluarga. Doa-doa seperti yang dikabulkan oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Penting sekali kita punya yang namanya mesbah doa. Mungkin tidak bisa tiap hari. Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tetapi lakukan itu secara rutin. Biarkan anak-anakmu juga bisa belajar berdoa di sana. Entah malam hari, entah pagi hari. Doa-doa seperti itu yang didengar oleh Tuhan, yang dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau sudah sepakat 2-3 orang itu berarti bukan kepentingan 1 orang, kepentingan bersama. Tetapi 2-3 orang juga ditafsirkan sebagai gereja dalam komunitas atau persekutuan gereja yang lebih kecil. Ibadah raya begini tidak bisa disebut 2-3 orang. Tetapi persekutuan-persekutuan yang lebih kecil seperti pendalaman Alkitab, doa bersama, komsel, didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Penting sekali kita punya persekutuan-persekutuan kecil di mana kita bisa berdoa bersama, berharap bersama, memanjatkan doa-doa bersama orang-orang percaya lainnya. Dan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kita belum melakukannya, kita bisa latihan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di dalam konsep ibadah raya seperti ini, kita tidak bisa melakukan kesepakatan, tidak bisa. Tetapi dalam kelompok kecil kita bisa sepakat, sehati. Yuk kita doa untuk topik ini, yuk kita doa untuk melakukan ini, bisa. Tapi kalau sudah segini besar, kemudian satu arah nggak bisa. Tapi di kelompok-kelompok kecil kita bisa melakukannya. Pendalaman Alkitab, doa bersama, doa pagi kita bisa melakukannya. Dan lihat, kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita melakukan hal demikian. Tapi realitasnya memang Bapak Ibu sekalian jarang orang yang mau melakukan ini. Jarang, bukan gak ada. Padahal ini kuasanya besar sekali. Dan yang ketiga ini bicara 2-3 orang di mana 2-3 orang menyebut namaku, aku hadir di sana. Itu bicara mengenai bahwa Tuhan itu menghargai keunitian, kesatuan hati lebih daripada menghargai jumlah. Tuhan tidak terikat dengan jumlah. Mau doa 10 orang, mau doa 1000 orang, mau doa 2-3 orang sama di mata Tuhan. Yang dihargai adalah keunitiannya. Jadi kita bisa menghadirkan Tuhan dalam sebuah persekutuan itu kalau kita sepakat, bukan kalau kita banyak orang. Itu sebabnya gereja besar, gereja kecil di mata Tuhan juga sama. Kalau kita banyak gitu kan lebih semangat ya. Doa pagi kalau yang hadir misalnya 20-30 semangat gitu. Tapi kalau yang hadir 5 orang, 6 orang langsung drop. Ibadah seperti juga begini. Worship leadernya, pemain musiknya, pengkhotbahnya mungkin lebih semangat kalau yang hadir banyak. Coba kalau yang hadir 11 orang. 20 orang. Tapi kalau yang hadir 2000 orang, persiapannya juga maksimal. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena manusia itu seringkali menjadi budak jumlah.
Manusia menjadi budak bagi jumlah. Coba kita jujur saja, pemain musik misalnya, tim worship leader, tim pujian penyembahan. Kalau yang hadir misalnya 3.000, 4.000 orang, berani nggak keyboard tunggal? Berani nggak? Sayang keyboard tunggal, 2.000, 3.000 orang sayang. Di perjuangan sebisa mungkin nggak keyboard tunggal. Kenapa? Karena jumlah, bukan karena Tuhan. Kita dosa loh melakukan itu. Mau keyboard tunggal, mau tim lengkap juga gak masalah. Tuhan tuh gak ngelihat yang begini-begini sebenarnya. Tapi Tuhan ngelihat hati kita. Jangan kita diperbudak jumlah. Kalau kita ditugaskan di tempat-tempat atau di kegiatan yang rame, jumlahnya besar, semangat. Tapi kalau ditugaskan di tempat yang sepi, yang kecil, yang dilayani beberapa orang, kita lemah. Contoh. Misalnya nanti Heri kamu khotbah ya di ibadah umum, wah semangat persiapannya. Heri nanti kamu cerita sekolah minggu di kelas kecil ya, langsung drop. Kenapa? Kelas kecil sama ibadah umum beda. Yang membedakan kita bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan, 2-3 orang pun sama. Pendeta kalau diundang tanya jemaatnya berapa Pak? Begitu ya Pak? Iya saya pernah undang satu pengkhotbah. Pak bisa minta tolong mengisi khotbah di gereja di mana saya melayani. Dia tanya pertama-tama jumlah jemaatnya berapa Pak? Dalam hati apa hubungannya ya? Kalau jemaat usia rata-rata berapa Pak? Itu boleh karena untuk sesuaikan dengan ilustrasi khotbahnya. Tapi kalau jumlah jemaatnya berapa Pak? Itu aneh bagi saya. Ya saya bilang kalau pagi kurang lebih 20-30, kalau siang mungkin kurang lebih 50-60. Oh gitu ya Pak. Biasanya siang lebih semangat pengkhotbahnya daripada pagi. Kenapa? Pagi lebih sedikit, siang lebih banyak. Kok jemaatnya 2.000-3.000? Mungkin khotbah saya bisa dibatalin jadwal khotbah di tempat saya demi 2.000-3.000 orang. Itu berarti kita nggak melayani Tuhan, kita diperbudak oleh jumlah. Kalau sudah melayani ke depan ini hanya karena rame, sudah semangat, sudah persiapan. Kalau sepi, sudah nggak semangat, nggak persiapan, saudara menjadi budak jumlah. Dan Tuhan tidak seperti itu. Mau 2, mau 3 orang, 4 orang, kita tetap harus semangat. Saya pernah bimbingan 2-3 orang, habis itu saya dapat seperti kayak telepon bahwa untuk berikutnya lagi saya ada satu undangan khotbah. Saya milih 2-3 orang yang saya bimbing ini, saya terima khotbah di tempat lain. Saya bisa juga saya geser. Saya bilang saya tidak bisa, saya lagi ada pembinaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan menganggap persekutuan itu penting. Tuhan menganggap kesatuan hati itu penting. Tuhan menganggap kesehatian, kesepakatan itu penting. Di rumah, di gereja, dan itu yang membuat Allah hadir di sana. Sebenarnya kata dalam namaku, di sana juga di beberapa terjemahan menyebutkan karena aku. Kalau kamu beribadah karena aku, demi aku hadir. Tapi orang ibadah bukan karena Tuhan, karena faktor lain juga. Misalnya, ya dia ibadah karena kalau nggak ibadah ditelepon pendetanya. Dia ibadah karena ada pria atau wanita yang lagi dilirik di sana. Dia ibadah karena perjamuan kudus. Jadi kalau nggak perjamuan kudus nggak ibadah, saudara. Ada orang-orang ibadah karena bukan karena Tuhannya, tapi karena yang lain. Kok nggak mau ibadah di situ? Karena di ruko dia nggak mau ibadah. Kalau ibadahnya di gedung besar, saya ibadah. Ada satu teman saya cerita, satu gereja kalau setiap kali pendeta tertentu khotbah penuh, berarti dia bergereja ke gereja karena pendeta. Jadi kalau pendeta tersebut yang khotbah full, penuh. Tetapi kalau bukan itu yang khotbah, kosong. Pernah satu kali pendeta tersebut diundang dan ternyata batal. Pendeta ini bingung bagaimana cara menyampaikan ke jemaat. Dan kemudian pendeta ini berdiri kayak saya begini sebagai gembalanya, saya ngomong. Bapak Ibu saudaraku sekalian, tamu yang kita undang berhalangan hadir. Kalau Bapak Ibu memang ingin mendengar suara Tuhan, saya mewakili Tuhan ingin menyampaikan suaranya.
Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Satu persatu keluar Bapak Ibu. Keluar. Tikit, 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 tikit. Itu berarti dia ibadah bukan karena Tuhan. Tapi karena hamba Tuhan. Ada yang komsel misalnya karena ada makanan di sana. Di sini enggak ada Bapak Ibu. Ada yang komselnya semangat karena ada yang memimpin pujian atau yang main gitar. Senior sudah pengalaman, nggak ada pemain gitarnya, nggak ada keyboardnya, sudah tetap semangat. Tante Wiwi tetap mulai. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, kita mulai komsel kita 1, 2, 3 nyanyi satu lagu. Dan benar-benar tidak terpengaruh oleh pemain gitarnya ada apa enggak. Jumlah juga mau 2, 3 orang jalan. Kenapa? Karena kita harus meneladani apa yang Tuhan juga menjadi sifat dan karakteristiknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku sekalian kita memahami 3 hal ini. Bahwa keputusan kita berdampak kekal. Doa-doa yang dikabulkan adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah tidak pernah diperbudak oleh jumlah. Dan kita pun juga harus begitu. Mau 2, 3 orang hadir, tetap kita semangat. Tuhan memberkati kita sekalian.